maaf sebelumnya, masalah nasab ini sudah bukan pembahasan nasional, tapi sudah merupakan pembahasan internasional. Jadi dunia ini membahas masalah nasab. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih, katakanlah, berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Itu bukan urusan saya ya. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai. Memang iya sih, itu bukan urusannya Bang Haji. Jadi bicara batal nggak batal nasab bukan urusannya Bang Haji, karena Bang Haji kan nggak punya keahlian di situ, juga nggak pernah mendalami masalah itu, tapi cuma mendengar dari Guru Gembul, mendengar dari Pak Sugeng, mendengar dari Keimat. Jadi belumlah lalu menjadi punya urusan untuk menyatakan nasab orang itu sah nggak sah, masih jauh ya. Tetapi kalau menyampaikan narasi yang melencet, artinya terbalik, itu jadi urusan Pak Haji itu. Gimana ceritanya? Pakar nasab dunia yang mana yang dimaksudkan lebih kepada menyatakan Ba'alawi bukan zuriyah Nabi? Nah, kalau orang berbicara kan harus ada pembuktiannya gitu. Setidaknya sebut satu aja gitu. Syekh Mukbil itu bukan pakar nasab. Enggak ada orang bilang Syekh Mukbil itu ahli nasab. Syekh Yasin Al-Kalidari juga, atau jangan-jangan Pak Haji juga nggak tahu siapa mereka. Yang maksud dunia itu siapa? Keimat gitu. Ya semoga Bang Haji menyimak perkembangannya ini dengan utuh, nggak hanya nonton punya Keimat aja, nggak hanya ngundang-ngundang mereka aja. Sudah sejak awal saya kasih tahu, kalau kita mau tahu sesuatu itu kita undang orang yang kompeten. Jangan asal semuanya disuruh berbicara. Akhirnya kan Bang Haji menyimpulkan dari hasil pembicaranya kan jadi begitu. Segala ahli nasab seluruh di dunia lah atau apalah. Yang mana ini dua orang ini Bang Haji, biar Bang Haji mengerti ya. Ini kitab mereka ini dipakai oleh Kiai Madudin Bang Haji untuk membatalkan Ba'alawi. Sementara dua orang ini mengatakan Ba'alawi itu sahih. Jadi Bang Haji itu harus memahami, misalnya ada orang, statusnya orang itu adalah ikut seseorang dalam masalah ilmunya. Dia baca kitabnya, dia pahami isinya. Tapi kesimpulannya kok bisa bertentangan gitu. Masa iya yang menulis itu keliru, terus yang memahami yang benar, kan jadi lucu. Kemungkinan paling besarnya adalah yang baca itu maksa gitu. Maksa mencocok-cocokkan teorinya dengan kitab nasab. Akhirnya jadi begini kan. Coba kita tanya, Anda baca kitab siapa bicara Ba'alawi itu batal nasabnya? Oh, saya baca kitab dalam Al-Ifadah itu. Saya baca dalam kitab Kasfu Muzawirin Nasab itu. Saya baca dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Dari mana kitab-kitab itu? Yang pertama, kitab itu ditulis oleh Said Ibrahim bin Mansur. Yang kedua juga ditulis oleh Said Ibrahim bin Mansur. Yang ketiga ditulis oleh Ar-Razi katanya ya. Dan itu ditahqiq oleh Said Mahdi Ar-Rajai. Nah, berarti ada tiga pihak di sini kan. Ada yang baca, ya, Keimat yang baca, ada yang nulis kitab atau yang merilis kitab itu. Lalu ada tentang persoalannya, yaitu Ba'alawi sah atau batal. Nah, kata yang nulis kitab, kata yang merilis kitab, Ba'alawi sahih. Nah, kata yang baca batal. Ini kan sederhana sekali sebetulnya. Kecuali kalau Bang Haji mungkin sudah punya teori sendiri. Ah, masa cucu Nabi begitu? Masa nggak sama dengan Nabi? Ya wallahu alam kalau begitu. Silahkan ya. Silahkan ya. Bebas di dunia ini, bebas. Cuma ya sekali-kali lah kalau kita bicara itu. Apa ini termasuk juga kepada yang nelpon itu tidak boleh disebutkan juga? Tidak akan disebutkan, tapi kan tidak ada sumpahnya di sini. Jadi ulama-ulama nasab dunia itu lebih ke membatalkan Ba'alawi. Tapi tidak perlu ditanya ya, tidak akan saya sebut namanya. Apa mau begitu juga ya? Wallahu alam. Satu-satunya ulama kelas dunia yang sekarang itu, yang oleh mereka dianggap membatalkan Ba'alawi itu adalah Mufti Yaman. Dari mana mereka mengatakan begitu? Dari situs di internet yang tidak jelas. Yang kedua dari Facebook yang ternyata palsu. Kenapa palsu?
Karena tidak sama dengan aslinya. Tidak sama dengan pernyataan orang yang dimaksud di situ, yaitu Mufti Yamannya dalam khutbah Jumat mengatakan tidak pernah membatalkan nasabnya. Nasab siapapun bahkan mengecam orang-orang yang membatalkan nasab. Itu termasuk kepada kufrun katanya. Dan saya berlepas diri. Artinya ini setidaknya menjadi bahan pertimbangan untuk Bang Haji, untuk klarifikasi lah. Mohon maaf saya keliru kemarin menyampaikan ahli nasab dunia. Kecuali Bang Haji mungkin punya ahli nasab dunia, ya silahkan. Ahli nasab dunia yang mana ya? Yang penting kita sepakati dulu dunianya dunia yang sekarang, jangan dunia akhirat ya. Artinya dunia lain jangan. Itulah bukan bicara nasab kalau dunia lain itu. Jadi kita sepakati, inilah kita kalau bicara itu ada musalamatnya. Ada titik poin kesepakatan dulu. Kita bicara ahli nasab dunia. Kita sepakati dulu ahli nasab dunia, ahli nasab yang sekarang. Terus ahli nasab itu nasabah, orang yang biasa menulis kitab nasab, meneliti nasab. Tidak termasuk DNA, karena DNA itu bukan ahli nasab. Apalagi ahli DNA juga bukan. Gitu ya, gitu. Ini saran saja untuk selanjutnya. Karena Bang Haji ini banyak penggemarnya. Jangan sampai Bang Haji itu menyampaikan narasi yang tidak sesuai fakta. Nanti didengarkan banyak orang. Nanti berita-berita keliru dan itu menjadi fitnah, menjadi semacam tuduhan kepada satu kelompok itu. Yang pertama menuduh ulama nasab, mengatakan Ba'alawi batal. Ulama nasab dunia lagi. Ulama nasab dunia yang mana? Ulama nasab kresek, iya. Ya, atau masih mau bilang ya kresek kan juga di dunia, iya sih. Tapi maksudnya kalau kita yang ngomong maksudnya ulama nasab dunia itu kan ulama luar negeri lah, gampangnya begitu. Ya. Ada yang bilang kenapa sih kita terlalu silau dengan ulama luar negeri? Bukan masalah silau Pak, bukan. Ini sudah sesuai rutenya. Anda pakai kitab orang, Anda gunakan untuk membatalkan nasab. Sementara yang nulis kitabnya tidak membatalkan. Itu sama dengan kamu pakai resep orang tidak sesuai fungsinya, bahkan bertentangan. Obat luar kamu telan. Itu selalu saya ulang-ulang. Yang merilis kitab nasab itu sama dengan yang membuat obat atau apotekernya. Dia yang tahu ini fungsinya untuk apa? Untuk gatal-gatal. Diberi peringatan, obat luar ditelan, campur air hangat. Terus itu dipaksa lagi untuk orang lain. Kamu telan obat ini bukan untuk gatal-gatal, ini untuk kita minum. Waras enggak kira-kira? Konfirmasi dulu kepada yang minum, yang buat obat itu, karena dia yang tahu kandungannya, dia yang susun bahan-bahannya, dia yang mengerti fungsi-fungsinya. Kok jadi kita yang cuma tinggal baca, tapi lebih paham dari yang buat? Ini yang tidak habis pikir sebetulnya. Jadi ini bukan masalah nasab, bukan apa masalah kewarasan ya. Allahumma tina ada sabil.